Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bukunya dipersiapkan dan dibuka halaman 24. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratam mustaqima. Amin. Baik, kita kembali ke buku yang kalian sudah pegang, halaman 24. Ini masih mempelajari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya. Kita mulai halaman 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar menerjemahkan dahulu. Fa'ammal insan, adapun apabila manusia idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya, kemudian fa akramahu, dan diberi kesenangan, dan mengujinya. Sebentar. Fa ammal insanu, maka adapun manusia idza mabtalahu, apabila Tuhannya Rabbuhu mengujinya. Idza mabtalahu Rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya. Fa akramahu, dan dia dimuliakannya. Wa na'amahu, dan diberinya kesenangan. Fa yaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku akraman. Tuhanku akraman. Rabbi, Tuhanku akraman, telah memuliakanku. Jadi ada orang yang begitu, ketika dikasih kemuliaan, ketika diberi kesenangan, dia merasa Tuhannya memuliakannya. Padahal belum tentu ketika kita diberi kesenangan itu berarti dimuliakan ya. Kita lihat nanti ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku ahanan, telah menghinakanku. Ada orang yang dikasih rezekinya sedikit, kemudian sulit hidupnya, ada yang berkata Tuhanku telah menghinakanku. Padahal bukan ya. Jadi ketika diberi rezeki banyak uang itu berarti dimuliakan, belum tentu. Begitu juga ketika tidak punya uang, rezekinya sedikit, merasa Allah telah menghinakannya, belum tentu. Mana ukurannya? Kita lihat dulu. Kalla, sekali-kali tidak. Bala tukrimunal yatim, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. La tukrimuna, tidak memuliakan yatim, anak yatim. Wala tahaduna, dan tidak saling mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin ya. Itu terjemahnya, kalian bisa lihat ya. Nah sekarang penjelasan ayat 15. Bagaimana ini ayat 15 ya? Ayat 15 kan berbunyi tadi, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
ada yang merasa ketika diuji dengan harta yang banyak, ya, dikasih kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sebetulnya belum tentu itu kemuliaan. Apa? Halaman 25. Sebenarnya itu juga merupakan ujian, cobaan. Jadi ketika dikasih kesenangan bukan berarti dimuliakan. Itu cobaan. Ya, itu cobaan. Itu yang ayat 15, ya. Jadi kalau manusia diberikan kesenangan, kelapangan rezeki, itu belum tentu dimuliakan. Itu cobaan, ya. Kemudian halaman cobaan apa? Cobaan apakah dia bersyukur atau takabur. Banyak yang tidak lulus dicoba lewat ujian kesenangan, lupa diri kadang-kadang. Ya. Halaman 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun apabila Tuhannya, Allah mengujinya dengan kesempitan, kekurangan rezeki, dia berkata, Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku. Padahal tidak, ya. Ada orang yang begitu. Ketika rezekinya sedikit, ketika tidak punya uang, dia merasa Tuhanku telah menghinakanku. Bukan menghinakan. Maksudnya apa? Itu juga sebagai ujian, sebagai cobaan, bukan hinaan. Jadi ada orang yang merasa dan berkata, ketika dia susah, ketika dia sulit, dia berkata dan merasa Tuhanku telah menghinakanku. Belum tentu. Ya, itu juga sebenarnya apa? Ujian atau cobaan. Nah, berikutnya ayat 17, kalla bala tukrimunal yatim. Sekali-kali bahkan la tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya apa ini? Kita lihat, ya. Ayat berikutnya, banyak orang-orang yang ini, ya, tidak memuliakan anak yatim. Ini mengingatkan kita untuk membantu, memberi pertolongan kepada anak-anak yatim. Kemudian wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Dan kamu tidak saling mengajak. Memberi makan orang miskin, ya, itu wala tahaduna ala ta'amil miskin. Jadi kalau bala tukrimunal yatim artinya ada orang-orang yang memang tidak memuliakan anak yatim. Kalau wala tahaduna ala ta'amil miskin, kadang-kadang ada orang yang memang tidak peduli sama keadaan orang-orang miskin. Padahal mengenai anak yatim itu luar biasa. Sabda Nabi, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u alaihi. Sebaik-baik rumah orang Islam itu adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Seburuk-buruk rumah adalah yang di dalamnya itu ada, maksudnya sebaik-baik rumah adalah yang di dalam rumah itu ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Kalau seburuk-buruk rumah adalah di mana di dalam rumah itu ada anak yatim, tapi anak yatimnya diperlakukan dengan buruk. Jadi ukuran baik buruknya rumah
juga sangat bergantung bagaimana orang memperlakukan anak yatim andaikan ada di rumahnya. Dia perlakukan baik anak yatim di rumahnya, maka rumah itu adalah rumah yang terbaik. Dia perlakukan buruk anak yatim yang ada di rumahnya, maka itu adalah seburuk-buruk rumah, syarru baitin. Ya, sampai sekian dulu pertemuan kita mengenai memahami surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.